dan berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, mari kita membaca satu kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 6. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 6, beginilah firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan itu. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus.
Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita. Amin. Maaf ya lebukai maskerku. Menjadi pelayan Tuhan itu atau menjadi hamba Tuhan tidak mudah untuk dijalani, tidak mudah untuk dihidupi. Tentu dalam melayani Tuhan itu banyak tantangan. Kita perlu tahu juga bahwa hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta ya, tapi semua yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan di dalam gereja. Ada tantangan, ada pergumulan, ada kritikan, ada fitnahan, bahkan mungkin ada penolakan. Dan itulah yang mewarnai perjalanan pelayanan para hamba-hamba Tuhan. Pelayanan tidak selalu menyenangkan, sudah tentu. Karena begitu banyak tantangan tadi, baik yang datang dari dalam diri sendiri maupun yang datang dari luar diri, termasuk orang-orang di sekitar kita, termasuk juga jemaat yang kita layani. Nah, apa yang kita lihat demikian pula yang terjadi dengan Paulus. Dari apa yang kita baca hari ini Bapak Ibu dalam pelayanan Paulus di Korintus, tidak semulus dan tidak selancar yang diharapkan. Ternyata di dalam pelayanannya, dalam hubungannya dengan jemaatnya yang dilayani di Korintus, banyak pula masalah yang dihadapi. Mulai dari penganiayaan, kemudian sikap hidup jemaat di Korintus yang masih berkutat dengan kehidupan manusia lama dalam praktek penyembahan berhala, mereka ikut. Karena mereka belum sungguh-sungguh memahami Injil yang diberitakan Paulus kepada mereka. Kehidupan moral mereka yang bobrok dalam praktek hidup keracunan dan percabulan, perzinahan mereka juga melakukan. Dan ditambah lagi dengan menganggap diri sebagai orang hebat, sombong, nama asiliawa, berapa karunia di tema orang, banyak sekali karunia-karunia, berbagai karunia mereka dapatkan, dan mereka saling menyombongkan diri, mereka saling menonjolkan diri. Ya Allah si pada karunia dunia yang bayar geba, apa dia dibandingkan. Sehingga itulah yang nanti menjadi cikal bakal perpecahan di Korintus. Padahal sebenarnya Korintus ini adalah jemaat yang luar biasa dengan berbagai kemampuan yang mumpuni yang dimiliki oleh warga jemaatnya. Tetapi inilah cikal bakal perpecahan yang terjadi. Belum lagi penganiayaan yang dialami oleh Paulus. Dan yang lebih lagi menyakitkan bagi seorang Paulus dalam menghadapi tantangan adalah munculnya penghasut-penghasut yang mencoba memprovokasi, mencoba menghasut jemaat di Korintus ini. Lamane hanya Bapak Indonesia Yesus Kristo Paulo. Sininya sofaya Paulo. Jadi mereka menghasut jemaat di Korintus, meragukan kerasulan Paulus, sehingga mereka berusaha memfitnahnya dengan menunjukkan kepadanya berbagai tuduhan-tuduhan yang bertujuan untuk menghancurkan kewibawaan kerasulan Paulus. Dan Natapai tidaknya silakan buka-buka Bapak Ibu di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 13 sampai 15. Paulus menyebut para penghasut ini dengan sebutan pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Sehingga surat 2 Korintus ini kalau kita lihat ditulis oleh Paulus dengan luar biasa sebagai surat pembelaannya atau apologia, surat pembelaannya atas kerasulannya menghadapi provokasi-provokasi itu. Dan 2 Korintus ini berbeda dengan surat-surat yang lainnya karena ini mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan kesedihannya, mengungkapkan keinginan-keinginannya, dan mengungkapkan harapan-harapannya.
ayat 4 nanti itu disebutkan di sana ada kata bahwa surat yang disampaikan oleh Paulus ini adalah surat air mata. Dia menulisnya dengan mencucurkan air mata. Ini menandakan bahwa demikian hebat pergumulan, demikian luar biasa pergumulan yang dihadapi oleh seorang Paulus dalam pelayanannya, dalam kerasulannya. Marah, ya, kecewa, sudah pasti, karena ia juga manusia biasa. Tetapi yang cukup menarik Bapak Ibu bahwa menghadapi kenyataan tersebut, ia tidak menghadapinya dengan frontal. Lalu kemudian ia gerasa gerusu berada duduk, dihajar tidak. Tapi justru ia menghadapi para lawannya, walau ia tegas menjawabnya, walau ia tegas melawan mereka, tetapi dengan penuh kewibawaan. Ya, ini menunjukkan karakter seorang rasul yang mengayomi seperti seorang bapa yang berbicara kepada anaknya, seperti seorang bapa yang berbicara, yang menasihati anaknya. Nah, ini sesuatu yang perlu kita contoh dalam kehidupan kita. Sebagaimana tema renungan kita hari ini, pelayan Tuhan yang setia. Lalu Bapak Ibu, bagaimana menjadi pelayan Tuhan yang setia? Maka untuk bisa menjadi pelayan Tuhan yang setia, kita perlu belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Ada banyak hal yang disampaikan oleh Paulus, dan untuk itu kita perlu memahami apa saja yang dituliskan oleh Paulus, yang dijelaskan oleh Paulus dalam pelayanannya, menghadapi berbagai tekanan, tantangan, dan pergumulan dalam pelayanan. Yang pertama Bapak Ibu, memiliki motivasi yang murni dan benar. Memiliki motivasi yang murni dan benar. Kalau kita melihat dimulai di ayat 1, Paulus menyampaikan bahwa ia telah menerima segala sesuatu sebagai kemurahan Allah melalui Yesus Kristus. Paulus mau mengatakan bahwa hidupku ini karena anugerah Tuhan. Hidupku ini karena belas kasihan Tuhan. Bukan karena aku, bukan karena kemampuanku, bukan karena kekuatanku, bukan pula karena kepintaranku. Nah, dari Pak Toto pemudaannya setua-tua. Tetapi itu semua bukan karena itu katanya, tetapi karena kemurahan Tuhan, karena belas kasihan Tuhan dalam hidupnya melalui Yesus Kristus. Dengan demikian bukan dirinya yang terpenting. Ingat, bukan diri Paulus yang terpenting, bukan diri Paulus yang ditonjolkannya dalam pelayanannya, tetapi Tuhan. Tuhan yang penuh kemurahan, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan itu. Itulah yang ditonjolkan oleh Paulus. Dan Paulus menyimpulkan bahwa pusat atau fokus dari pemberitaannya, dari pelayanannya adalah Yesus Kristus dan bukan dirinya sendiri. Kenapa Paulus mengatakan ini? Artinya ketika kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan, dan siapa Tuhan yang memberi pelayanan ini, siapa Tuhan yang mempercayakan pelayanan ini, kita juga akan menjadi orang-orang yang rendah hati. Kita akan menjadi orang-orang yang punya motivasi dan ketulusan hati dalam pelayanan. Tenga enak Allah hina omiha. Tenga enak Allah honi na omiha. Pak de nama ade. Pak de nak ade nama halo. Tenga. Dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan ketika dia menyadari siapa dia. Dia tidak mencari pujian untuk dirinya sendiri ketika dia menyadari bahwa Tuhanlah yang mempunyai pelayanan ini. Nah, saya percaya warga jemaat dan pelayan di jemaat persiapan BNKP Jemaat Cilodong adalah orang-orang yang melayani dengan motivasi yang murni dan benar. Amin. 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 Benar ya? Paulus menekankan tentang kemurnian motivasi yang mendasari pelayanannya, yang membedakannya dengan para rasul palsu yang memfitnah tadi, yang menghasut tadi, yang memberi tuduhan tadi. Kalau para rasul palsu tadi mendasarkan segala sesuatu yang mereka lakukan adalah diri mereka sendiri untuk mencari hormat, untuk mencari pujian dari jemaat di Korintus. Tetapi tidak demikian dengan Paulus. Maka sangat penting bagi setiap orang percaya untuk menghargai pelayanannya, menghargai kesempatan hidup yang diberikan oleh Tuhan.
dan menghargai anugerah keselamatan yang diberikan cuma-cuma oleh Tuhan. Itu adalah kebanggaan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, lakukanlah apapun bentuk pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan sekali lagi, jangan pernah mencari pujian untuk diri sendiri. Amin. Amin. Yang pertama tadi memiliki motivasi yang murni dan benar. Lalu yang kedua, komitmen. Motivasi yang murni dan benar lahir dari kesadaran akan kebenaran Allah. Dan itulah yang mendorong Paulus untuk memiliki komitmen dalam pelayanan. Sekalipun apa yang saya sampaikan dari belakang tadi, banyak tantangan, banyak hal, banyak ditentang oleh jemaat di Korintus. Tidak hanya sampai di situ sebenarnya, mengalami berbagai bentuk penganiayaan. Tetapi komitmen Paulus tetap memilih untuk tidak tawar hati. Bapak Ibu garis bawahi tawar hati itu. Kalau kita melihat terjemahan asli, arti tawar hati ini ada banyak artinya, sama dengan kecil hati. Arungluba dodo, ada kalau bakada, lelah, kage saya, rege dodo, putus asa, ai cuma netena, letih dan penat. Karena ofeta saeba keadaan si madeda menenua konia, menyerah o babali-bali mi. Siapa tadi mau tawar hati, tetapi Paulus berkata, dia tidak tawar hati apapun yang terjadi dalam pelayanannya, apapun yang dihadapi, apapun tantangannya, karena ia lagi-lagi menyadari kemurahan Allah yang besar atas hidupnya. Mereka memilih untuk tidak tawar hati karena mereka selalu sadar bahwa kesempatan mereka melayani adalah kemurahan Allah yang sudah mereka terima dan rasakan. Paulus telah menerima pelayanan ini karena Allah yang mempercayakan pelayanan kepadanya telah dan selalu memperhatikan serta memperlihatkan kasih sayang dan kemurahannya kepadanya. Nah, begitu juga harusnya dengan kita yang hidup di zaman ini. Akhir-akhir ini terlalu banyak mungkin kesulitan, apalagi dengan pandemi COVID-19. Ini ada soal Bapak Ibu ya, ini badana ini, tola ibadah ini, ibadah ibadah urut kami. Ya agak lenasa, kami bawa sepele dua. Belum lagi pandemi ini diiringi dengan kesulitan keuangan, masalah pekerjaan dan usaha, mungkin terancam PHK dan lain sebagainya. Juga kesulitan dan tantangan dalam pelayanan pasti selalu ada. Tapi mari kita bersyukur dan belajar seperti Paulus. Jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir, apalagi tawar hati. Karena Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang mempunyai ladang yang kita kerjakan adalah Allah yang selalu menyertai, Allah yang selalu memberi pertolongan dan campur tangannya nyata dalam hidup ini. Lalu yang ketiga, integritas. Apa itu integritas? Menyatakan kebenaran. Coba lihat di ayat 2 Bapak Ibu. Paulus sedang menyampaikan pembelaannya atas tuduhan dan fitnah yang ditujukan kepadanya. Tiga macamnya, tidak melakukan perbuatan memalukan yang tersembunyi. Memalukan di sini menjijikkan, sungguh hitam. Yang kedua, tidak berlaku licik. Paulus dituduh melakukan tipu daya di dalam pelayanannya. Dan yang ketiga, memalsukan firman Allah. Paulus dituduh menyebarkan firman Allah yang menyimpang dari kebenaran yang sesungguhnya. Lalu Paulus dituduh kekenian. Dan Paulus dengan tegas menyatakan bahwa semua tindakan yang dituduhkan kepadanya itu tidak dilakukannya dan tidak akan pernah dilakukannya. Itulah bukti integritas dari seorang pelayan Tuhan yang setia. Dan Paulus juga dalam menyampaikan ini mau mengatakan bahwa sebenarnya bukan saya yang melakukan itu, tapi kalian. Bukan saya yang berbuat seperti yang kalian tuduhkan itu. Kalian memutar balik fakta. Rasul-rasul palsu inilah yang telah memutar balik fakta. Justru mereka yang mengajarkan firman Allah
yang palsu, yang menyimpang dari kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya. Bapak Ibu, berbicara tentang menyatakan kebenaran berbeda dengan mengkhotbahkan kebenarannya. Mungkin yang agak tolong khotbah agak dari A sampai Z semua yang baik dan benar. Tetapi menyatakan kebenaran bukan hanya sekedar berkhotbah, bukan hanya sekedar mufanikah muhede iya, kamu iya. Menyatakan kebenaran adalah menyatakan hidup yang sejalan dengan sikap hidupnya. Hadiah wawa bemenya badala oroma badala baurinya serma auhe. Mama hadar romali mango duma-duma. Tapi kalau ba gamedola heda. Menyatakan kebenaran adalah menyatakan hidup yang sepadan dengan kebenaran yang dikembangkan, yang disampaikan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan yang kuberitakan adalah Kristus dan hidupku adalah Kristus. Kita belajar dari Paulus untuk menolak segala tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita belajar dari Paulus untuk bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Kita belajar dari Paulus untuk tidak berkompromi dengan dosa. Sebaliknya kita berani menyatakan kebenaran. Ya iya na ya iya, batenga na tenga, sitera muri badal, tanah ke. Nah Bapak Ibu memang menyatakan kebenaran, dunia yang jahat ini tidak pernah suka. Dan mungkin banyak orang yang tidak setuju dengan menyatakan kebenaran. Tetapi kita harus berdiri di atas kebenaran itu. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Surat Kristus yang terbuka yang dibaca setiap orang. Fadu bazuzu hili di bayi niha ita. Beito bali ita kara anegrea. Amin. Amin. Yang keempat, Paulus berbicara tentang hambatan dalam pelayanan. Silakan baca ayat 3 sampai 4. Seringkali tantangan atau hambatan dalam pelayanan diakomodir oleh orang-orang yang pemahaman pelayanannya masih dibutakan oleh prinsip duniawi. Dan akhirnya mereka tidak memahami pelayanan dalam level panggilan Allah. Ya, berfaadi yang mana? Fa'asiguli bandana manazo kuasoi fagera-gera pelayanan. Sehingga mereka tidak sampai pada tahap memahami pelayanan sebagai panggilan Allah. Hanya didasari oleh keegoisan, kesombongan dan prinsip dunia lain. Ada dania Bapak Ibu. Namun sampai pada level pelayanan panggilan Allah. Hatoi wa aimoni lobalangi. Hatoi wa afanita, hatoi wa asatonya keriso, hatoi wa ketua komisi atau guru sekolah minggu. Layo abawania. Apa sibai kernia, kernia sibai daan nanti buia. Alio sibai tersinggung, alio sibai fa balo nalakope gimo-gimonia ami tungania. Bagaimana kota yang menilai bicara soal dosa dan pertobatan, termasuk ia bakal ba'abo fatema kernia. Artinya ini apa? Nila umat ya, fa'alu. Ada juga yang mengukur pelayanan hanya sebatas gefe. Mengukur para hamba Tuhan nggak gefe kan? Bagi gefe kurang wancurai dong. Maka itu tetap berhati bah warga jemaat yang kapit seluruh dan amin. Amin. Masih dah ya. Tapi ingat, pada akhirnya mereka yang dibutakan mata hatinya bahwa konsekuensi menolak Injil adalah satu kata di sini, binasa. Hadiah binasa. Kenapa bahasa aslinya binasa ini? Binasa, terhilang, mati dan hancur. Binasa, terhilang, mati dan hancur. Itulah akhir kehidupan yang menolak kebenaran. Itulah akhir dari kehidupan yang menolak Injil. Kesia-siaan dan kehancuran. Nah, ini hahela ayat 3 Bapak Ibu. Paulus sedang menjelaskan siapa saja mereka yang binasa ini. Imannya pada mereka
Kata dibutakan di sini artinya menjadi buta dan menjadi buta atau kehilangan penglihatan. Yang dimaksud dengan ilah zaman ini adalah iblis atau setan. Dan dengan menyerahkan diri pada pengaruh ilah zaman ini yaitu iblis, maka seseorang tidak bisa menerima Injil dengan benar. Oleh sebab itu penting sekali bagi kita untuk waspada dan mawas diri. Singo ada foka amedola singo sidededede yang lihat-lihat ania. Apalagi perkembangan zaman, kecanggihan teknologi ada dengan aplikasi-aplikasi di sobat HP Bapak Ibu. Yo fakaki apa kadau supaya kita mengalihkan perhatian kita dari Tuhan kepada ilah-ilah zaman ini. Coba dibagi HP ini Bapak Ibu, ada sesuatu aplikasi Bapak Ibu. Nah, so si aneh-aneh, kalau dia dah bertobat dihapus Facebook. Kalau tidak, ya kita sama masuk dalam kelompok orang-orang yang binasa ini, orang-orang yang dibutakan dan tidak memahami dan menerima Injil dalam hidup. Iblis bisa mengusahakan segala cara, memakai segala cara untuk membutakan mata rohani kita untuk memahami Injil. Marilah kita merenungkan tentang siapakah kita di hadapan Tuhan dan sudah seperti apakah kita memahami Injil. Hanya Injil, Pak. Berita baik, kabar baik. Hanya kabar baik dari Yesus Kristus. Dari luar Injil. Sehingga benar-benar kembali Yesus Kristus yang terutama di dalam kehidupan ini. Yo tadi Pak Matai perlahan dengan pastor Kabupaten carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan yang terakhir yang disampaikan oleh Paulus adalah yang kelima, fokus. Fokus hidup orang-orang percaya adalah Yesus Kristus. Fokus hidup pelayanan kita adalah Yesus Kristus. Dan ini harus menjadi prinsip yang kuat, yang teguh, yang harus kita pegang dalam perjalanan hidup di dunia ini. Poin ini sejalan dengan poin yang pertama tadi Bapak Ibu tentang motivasi yang benar dan murni. Bahwa yang diberitakan adalah Yesus Kristus dan bukan yang lain. Yang diberitakan adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat satu-satunya. Fokus atau pusat dari pemberitaan Paulus adalah Yesus Kristus dan bukan dirinya sendiri. Pelayanannya bukan supaya ia dipuji, tapi supaya Yesus Kristus yang dipermuliakan dan setiap orang diselamatkan. Inilah yang menjadi fokus yang mendorong dia untuk terus tetap taat dan setia di dalam pelayanannya. Dan ini kan iba ayat 5 dan 6 bahwa ia memperhambakan diri kepada jemaatnya. Ia berpikir untuk keselamatan jemaat ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Lahir bisa ita Bapak Ibu. Ufaidi PKP Jemaat Cilodong ini semakin berkembang. Hampir 200 sekarang. Tetapi jangan hanya kuantitasnya. Jangan hanya jumlahnya, tetapi kualitasnya. Hana nalu ide-ide na odo. Ya, pada kedua hari buah bahasa. Nah, harusnya seperti itulah kehidupan kita. Menua mana namanya buah gue odo luar biasa dan biarlah jemaat PNKP Cilodong menjadikan Yesus Kristus fokus dalam hidup pelayanan dan ibadah. Mengakhiri perenungan firman Tuhan ini, Injil Kristuslah yang membaharui manusia batinnya di tengah proses kemerosotan manusia lahiriah. Karena itu Paulus mengaku, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Paulus menceritakan tentang dirinya yang dimotivasi oleh keteladanan kepada Yesus Kristus dan kesadaran akan kemurahan Allah. Maka untuk menjadi pelayan Tuhan yang setia, kita harus menghidupi 5 hal. Yang pertama, milikilah motivasi yang murni dan benar dalam pelayanan. Yang kedua, fokuslah dalam pemberitaan tentang Yesus Kristus. Yang ketiga, tempatkanlah dirimu sebagai hamba dan bukan bos. Yang keempat, berintegritas sebagai wujud ketaatan dan kesetiaan. Dan yang kelima, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Melayani Tuhan tidak hanya di gereja,
dunia. Imannya bagi surat Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita membaca ayat hafalan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 5a. Saya mau kita baca secara bersama-sama, mudah-mudahan ada di layar. 2 Korintus pasal 4 ayat 5a. 1, 2, 3. Sebab bukan diri kami yang kami perintahkan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sebab bukan diri kami yang kami perintahkan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang pemilik kehidupan kami, Tuhan Yesus yang penuh kemurahan, yang melimpahkan kami dengan kasih. Kami belajar bersyukur seperti Paulus. Hidup kami hanya karena kemurahan Tuhan. Hidup kami hanya karena belas kasihan Tuhan. Dan kami mensyukuri itu. Perjalanan hidup di dunia ini dengan segala lika-likunya. Perjalanan kami melayani Tuhan dengan segala warna. Tuhan, kami tahu kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau. Kami tidak bisa melakukan apapun tanpa Engkau. Biarlah Tuhan menolong kami. Roh Kudus yang mengendalikan kami. Kami tinggal di dalam Engkau, ya Yesus Kristus, dan Engkau di dalam kami. Sehingga semua kehidupan kami, pelayanan kami bermuara untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap orang. Banyak jiwa diselamatkan. Setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut, Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah Kuasa Roh Kudus yang terus berbicara mengingatkan firman ini bagi kami. Firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.